Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini tentang manajemen strategik dengan tema strategi manajemen bisnis bertahan di masa pandemi COVID-19. Dosen pengampu manajemen strategik di Universitas Dian Nusantara yaitu Muhammad Ehsan Eskom MM. Dosen pengampu manajemen strategik di Universitas Dian Nusantara yaitu Muhammad Ehsan Eskom MM. Pandemi COVID-19 ini yang sedang berlangsung membuat dampak yang beragam. Merebaknya virus ini cukup mengkhawatirkan kesehatan bagi masyarakat dan juga bagi perekonomian bangsa, seperti perusahaan dan sektor ekonomi yang ada di Indonesia, dan tidak sedikit sektor yang mendapat dampak ini lantaran tidak adanya pemasukan. Selanjutnya, berbagai strategi telah dilakukan mulai dari menunda ekspansi, efisiensi, menekankan biaya, khususnya para pelaku bisnis menghemat dari iklan dan promosi. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja yaitu PHK terhadap karyawan, dan beberapa perusahaan juga mengalami penurunan omset yang mengharuskan mereka untuk gulung tikar. Nah, berikut ini ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan dan bisa dilakukan oleh para pelaku bisnis agar bisa bertahan di tengah pandemi. Yang pertama, pelaku bisnis harus mengetahui dan menguasai nilai keunikan produk yang telah dikeluarkan. Kedua, pelaku bisnis harus cekatan dalam mengalami keluhan para pelanggan agar meningkatkan loyalitas terhadap suatu produk dan mendapatkan nilai baik dari para konsumen. Yang ketiga, melakukan inovasi terhadap kebutuhan pelanggan sehingga mereka makin loyal terhadap suatu produk. Yang keempat, membuat program produk yang menarik sehingga dapat meningkatkan penjualan walaupun profit cenderung tipis. Yang terakhir, mengeluarkan program khusus delivery seperti sarana digital website, marketplace, dan lain-lain untuk memudahkan para pelanggan yang melakukan aktivitasnya di rumah saja. Melatih kembali karyawan. Strategi bisnis di masa pandemi yang perlu kita miliki adalah melatih kembali karyawan. Di masa new normal seperti ini, perekonomian mulai bangkit. Daya beli masyarakat pun meningkat secara perlahan. Bagi yang memiliki toko online, penanganan tim yang solid untuk mengelola semua pesanan pelanggan. Sementara bagi yang punya toko offline, perlu melatih kembali karyawan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Coba latih mereka untuk produktif sehingga efektivitas dalam memberikan pelayanan tetap terjaga. Melalui pelatihan yang dapat meningkatkan produktivitas, jumlah penjualan pun akan meningkat. Arus kas ulang anggaran. Bisnis finansial merupakan hal krusial yang perlu diperhatikan, terutama dalam kondisi yang serba tidak pasti seperti ini. Keuangan harus dikelola dengan baik dan hati-hati, atau jika tidak berhati-hati bisa beresiko pada kerusakan bisnis. Anggaran merupakan gambaran suatu bisnis yang penting untuk dilakukan, baik untuk hasil kerja maupun perencanaan dan target untuk periode atau tahun selanjutnya. Melakukan inovasi. Strategi bisnis di masa pandemi selanjutnya untuk melakukan inovasi. Inovasi bisnis bisa membantu agar usaha bisa tetap bertahan di tengah transisi new normal seperti saat ini. Ada banyak sekali jenis inovasi yang bisa kita lakukan untuk membantu pertahanan dan perkembangan bisnis ke arah yang lebih baik. Mulai dari inovasi model bisnis, inovasi produk, inovasi layanan, inovasi pemasaran, hingga inovasi teknologi. Kita bisa memilih salah satu dari inovasi tersebut. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.